Pada video kali ini kita akan membahas bagian 1.2 yaitu udara sebagai fluida teknik. Pada bagian ini kita mulai masuk lebih dalam ya ke konsep aerodinamika dengan memahami satu hal penting terlebih dahulu yaitu udara adalah fluida teknik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap udara sebagai ruang kosong. Padahal bagi seorang engineer ya, udara adalah media yang memiliki massa, tekanan, temperatur, dan energi. Artinya apa? Artinya udara bisa membawa gaya, memindahkan energi, dan mempengaruhi gerakan benda. Kalau Anda lihat di gambar ya, pada slide itu ada aliran udara melewati sebuah objek ya, berbentuk streamline atau garis-garis aliran. Nah, streamline tersebut menggambarkan bagaimana udara berubah arah dan kecepatannya ketika bertemu suatu benda. Nah, inilah dasar aerodinamika, yaitu apa? Yaitu mempelajari bagaimana udara berinteraksi dengan benda padat seperti pesawat, mobil, turbin angin, bahkan bangunan tinggi. Ini kita udah bahas juga ya di slide sebelumnya. Setelah memahami konteks ini, kita mulai dari sifat paling dasar udara, yaitu komposisinya. Ya. Pada gambar, itu akan menunjukkan transformasi cara pandang terhadap udara dalam dunia teknik. Ya. Udara memang tidak terlihat oleh mata kita, namun dalam dunia teknik, udara dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tekanannya, kita bisa mengukur kecepatan alirannya, bahkan turbulensi udara, kita bisa melihatnya kan, berapa Reynolds number-nya gitu kan. Nah, visualisasi yang di slide itu terlihat aliran udara dengan peta warna. Warna itu menunjukkan tekanan dan kecepatan. Warna merah itu biasanya menunjukkan tekanan tinggi. Sedangkan warna biru menunjukkan tekanan lebih rendah. Nah, teknik seperti ini sering digunakan dalam CFD atau Computational Fluid Dynamics untuk memahami bagaimana udara mengalir di sekitar kendaraan atau sayap pesawat. Untuk memahami perilaku udara secara lebih ilmiah, kita harus mengetahui identitas dasar udara terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat di slide selanjutnya yaitu identitas fluida, campuran gas. Pada slide ini, kita melihat bahwa udara sebenarnya bukan zat tunggal. Ya. Udara di atmosfer itu adalah campuran beberapa gas. Komposisi utamanya itu 78% nitrogen, 21% oksigen. Sisanya sekitar 1% terdiri dari gas-gas lain, misalnya argon, karbon dioksida, dan gas jejak lainnya. Dalam banyak analisis teknik, udara sering dianggap sebagai satu fluida homogen untuk menyederhanakan perhitungannya. Artinya, ya kita tidak menganalisis setiap molekul gas secara terpisah, tetapi memperlakukannya sebagai satu medium kontinum. Ya, kita sudah belajar kontinum, jadi walaupun isinya itu banyak, kita menganggapnya satu. Nah, pendekatan kontinum ini memungkinkan kita menggunakan hukum-hukum mekanika fluida secara lebih praktis. Karena kalau kita menghitung satu molekul per molekul, ya nggak mungkin kan. Nah, sekarang kita lihat definisi formal dari fluida tersebut. Nah, kita lihat ya, di sini akan menjelaskan definisi fundamental. Apa sih yang dimaksud dengan fluida? Nah, fluida itu didefinisikan sebagai zat yang akan mengalami deformasi, perubahan bentuk ya, secara terus-menerus ketika diberi tegangan geser sekecil apapun. Ya, diberi tegangan geser. Untuk memahaminya, kita bandingkan dengan benda padat. Jika sebuah balok padat diberi gaya geser kecil, gaya geser misalnya di bawah itu kan ada plat atas digerakkan ke kanan, itu gaya geser. Nah, kalau benda padat, bentuknya hanya berubah sedikit, lalu berhenti. Nah, padat, deformasinya terbatas. Sudah kita beri tegangan geser, lalu berhenti. Namun, jika fluida diberi gaya geser, nah, sekarang kita fluida sebelah kanan. Ia akan terus mengalir selama gaya tersebut diberikan. Nah, dia akan terus mengalir.
Nah, contoh sederhananya ya air yang dituangkan dari gelas ya. Air tidak mempertahankan bentuknya seperti benda padat. Ia akan terus menyesuaikan bentuk wadahnya. Nah, udara juga memiliki sifat sama, hanya saja dalam bentuk gas. Nah, agar kita bisa menganalisis fluida secara matematis, kita menggunakan konsep yang disebut hipotesis kontinum. Kita sudah tahu dasarnya ya. Hipotesis kontinum, lagi ketemu lagi ya. Secara mikroskopis, fluida terdiri dari molekul-molekul yang terpisah. Namun dalam analisis teknik, kita tidak menghitung setiap molekul. Sebagai gantinya, kita menganggap fluida sebagai medium kontinu, yaitu seolah-olah tidak memiliki celah antar molekulnya. Nah, fluida dianggap seperti materi padat yang utuh. Dengan pendekatan ini kita bisa mendefinisikan properti fluida seperti densitasnya, tekanannya, temperaturnya pada setiap titik dalam ruang. Nah, analoginya ya tadi di slide sebelumnya ketika kita melihat hutan dari jarak jauh itu seperti hijau semua. Tapi ketika kita masuk ke hutan tersebut, kita lihat ternyata ada jarak antara pohon dengan pohon yang lainnya, ya kan? Nah, dengan konsep kontinum ini, kita dapat mengembangkan metode pengamatan aliran fluida. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengamatan aliran fluida. Ada dua pendekatan utama dalam mengamati aliran fluida. Pendekatan pertama adalah metode Lagrangian. Dalam metode ini, kita mengikuti satu partikel fluida sepanjang perjalanannya. Jadi kita benar-benar melacak bagaimana partikel fluida itu bergerak dari waktu ke waktu. Nah, sementara pendekatan kedua adalah metode Eulerian. Di sini kita tidak mengikuti partikel, sebaiknya kita mengamati perubahan fluida pada suatu titik tetap dalam ruang. Nah, kalau analoginya seperti ini, kalau Anda mengukur secara Lagrangian, Anda masuk ke dalam kereta, duduk di kereta, kita melacak kereta tersebut, melacak kecepatannya, melacak arahnya, melacak temperaturnya. Tapi kalau metode Eulerian, kita di luar kereta, melihat kereta, dan kita mengukur. Itu perbedaannya. Sebagian besar analisis aerodinamika itu menggunakan pendekatan Eulerian, karena lebih praktis untuk mempelajari aliran di sekitar benda. Oke ya, jadi sudah paham ya, antara Lagrangian itu mengikuti satu partikel fluida dan Eulerian mengamati aliran pada titik tetap, itu volume aturnya. Setelah memahami cara mengamati fluida, kita mulai melihat hubungan matematis dasar pada udara. Nah, sekarang kita lihat di persamaan gas ideal, yaitu hubungan antara tekanan, densitas, dan temperatur. Nah, persamaan gas ideal itu ditulis P itu sama dengan rho RT, di mana P adalah tekanan, rho adalah densitasnya, R adalah konstan harga sudah ditentukan, dan T adalah temperatur absolut. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan udara bergantung pada densitas dan temperatur. Sebagai contoh sederhana, jika udara dipanaskan, itu temperaturnya meningkat, ya kan? Udara dipanaskan, temperaturnya meningkat, sehingga tekanannya juga dapat meningkat jika volumenya tetap ya. Nah, hubungan ini sangat penting dalam aerodinamika, terutama pada aliran udara berkecepatan tinggi. Namun, udara tidak selalu berperilaku sama pada semua kondisi. Ini kan gas ideal. Nah, ada yang namanya kompresibilitas dan densitas. Nah, slide ini akan menjelaskan konsep penting tentang kompresibilitasnya. Pada kecepatan rendah, udara sering dianggap incompressible. Artinya, kalau incompressible berarti seperti air, densitasnya itu hampir konstan. Ya, incompressible tak termanfaatkan. Itu kecepatan rendah, Mach-nya itu kurang dari 0,3. Densitasnya konstan. Namun ketika aliran udara meningkat, ya kecepatan meningkat, terutama ketika mendekati kecepatan suara, densitas udara itu dapat berubah secara signifikan. Nah, ini biasanya terjadi ketika bilangan Mach lebih besar dari 0,3. Dalam kondisi ini, fenomena seperti shock wave itu dapat muncul letupan gitu ya.
ya, yang menyebabkan perubahan tekanan dan densitasnya secara drastis. Ada perubahan tekanan dan perubahan densitas secara drastis, kemudian muncul shock wave, letupan. Nah, untuk memahami batas antara aliran subsonik dan supersonik, kita perlu memahami konsep kecepatan suara. Nah, jadi Anda sudah tahu ya, bahwa kompresibel dan densitas ada hubungannya. Kalau udara bersifat inkompresibel, maka densitasnya konstan, ya kan? Karena densitasnya konstan, nggak bisa bergerak kan, jadi inkompresibel. Tapi ketika kompresibel bisa ditekan, densitasnya berubah. Oke? Sekarang kita lihat kecepatan suara. Kecepatan suara adalah kecepatan rambat gelombang tekanan dalam fluida. Dalam gas ideal, ya, kecepatan suara dapat dihitung dengan persamaan C akar dari KRT. Artinya, kecepatan suara itu bergantung pada temperatur gas. Semakin tinggi temperatur udara, semakin cepat tekanan merambat. Oke. Saya ulangi, kecepatan suara bergantung pada temperatur gas, akar dari KRT, T itu ya. Semakin tinggi temperatur udara, semakin cepat gelombang tekanan merambat. Nah, ini sebabnya kecepatan suara di udara panas itu lebih tinggi dibanding udara dingin. Nah, konsep ini sangat penting dalam analisis aerodinamika pesawat dan roket. Oke. Setelah memahami sifat dasar, kita masuk ke hukum kekekalan massa, yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu adalah bentuk matematis dari hukum kekekalan massa. Persamaan ini menyatakan bahwa laju aliran massa yang masuk ke suatu sistem harus sama dengan yang keluar. Dalam pipa, pipa yang masuk adalah sama dengan pipa yang keluar, walaupun pipanya bentuknya berbeda. Nah, secara matematis ditulis, Rho 1 kali A1 ya kali V1 yang masuk itu sama dengan Rho 2 kali sama dengan AA1. Jika maaf kita ulangi ya. Rho 1 kali A1 kali V1 sama dengan Rho 2 kali A2 kali V2. Jika densitasnya konstan, tidak ada perubahan densitas, ya kita coret saja kan, maka hubungannya menjadi sederhana. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Artinya, luas penampangnya mengecil, maka kecepatan aliran arusnya meningkat. Karena apa? Karena masanya sama. Ya, ini sangat penting sekali kekekalan massa. Kita sebelum ada hukum ini nggak paham. Kalau yang masuk dan yang keluar mungkin tidak sama kalau bentuk pipanya berbeda. Ternyata enggak. Bentuk pipanya mengecil, membesar, sama yang masuk sama yang keluar. Sehingga ada perubahan kecepatan kalau penampangnya berubah. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita menutup sebagian ujung selang saat kita menyiram air ya, di taman gitu ya. Air akan keluar lebih cepat ketika kita mengecilkan ujungnya kan. Nah, konsep ini menjadi dasar bagi prinsip Bernoulli. Nah, berarti persamaan kontinuitas kekekalan massa dulu, kemudian menyambung ke prinsip Bernoulli. Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan dan kecepatan fluida. Kontinuitas tadi kan kekekalan massa. Nah, sekarang Bernoulli menjelaskan antara tekanan dan kecepatan fluida. Nah, di video saya yang lain ada secara detail bagaimana rumus densitas ini, rumus Bernoulli ini dibentuk. Nah, oke, kita jelaskan dulu ya. Persamaan Bernoulli menunjukkan bahwa energi dalam aliran fluida itu tetap konstan. Nah, salah satu implikasi pentingnya adalah jika kecepatan aliran meningkat, ya, maka tekanan akan turun. Oke, kecepatannya tinggi, tekanan akan turun. Nah, fenomena ini digunakan pada desain sayap pesawat airfoil untuk menghasilkan gaya angkat atau lift. Anda lihat gambar airfoil. Kemudian ada gambar aliran udara. Oke. Udara yang mengalir lebih cepat di atas sayap. Nah, di atas sayap itu kan udara mengalir lebih cepat. Nah, kenapa lebih cepat? Nanti akan masuk ke bagian itu. Udara yang mengalir di atas itu lebih cepat. Di bawah lebih lambat. Nah, udara yang mengalir lebih cepat di atas itu memiliki tekanan lebih rendah di bagian bawah pesawat.
sehingga firewall itu akan naik karena tekanan di atas lebih rendah, oke, di bawah lebih tinggi, jadi udaranya akan naik, dorong ke atas, maka timbul lift. Nah, namun Bernoulli ini hanya berlaku jika viskositasnya diabaikan. Karena kan udara kita bicara. Nah, sekarang kalau ada realitas viskositas, kita masuk namanya persamaan Navier-Stokes. Ini lebih kompleks lagi. Kalau Anda ingin belajar Navier-Stokes, bisa lihat video saya di video lainnya di YouTube. Nah, slide ini menunjukkan model matematika yang lengkap dalam mekanika fluida. Persamaan Navier-Stokes itu memperhitungkan semua gaya yang bekerja pada fluida, termasuk viskositas atau gesekan internal fluida. Nah, di Bernoulli kan enggak, karena untuk udara toh. Nah, sekarang untuk semua fluida. Nah, persamaan Navier-Stokes menggambarkan perubahan momentum fluida akibat tekanan, gaya gravitasi, dan efek viskositas. Karena kompleksitasnya sangat tinggi, persamaan ini biasanya diselesaikan menggunakan simulasi numerik seperti CFD. Nah, Anda dengan Python juga bisa. Mungkin nanti suatu saat akan saya buatkan juga menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Navier-Stokes di Python. Nah, persamaan Navier-Stokes itu menjadi dasar analisis banyak sistem energi modern. Misalnya analisis momentum pada turbin angin. Nah, pada slide ini memperlihatkan bagaimana prinsip momentum itu digunakan pada turbin angin. Ketika udara melewati rotor turbin angin, blade-nya, sebagian energi kinetik udara diambil oleh turbin untuk menghasilkan listrik. Akibatnya, kecepatan udara di belakang turbin menjadi lebih rendah. Oke. Kecepatannya menjadi rendah karena sudah menabrak turbin. Nah, Anda lihat diagramnya. Diagramnya pada slide itu menunjukkan 3 zona aliran. Sebelum rotor, nah kemudian pada rotor, dan setelah rotor. Oke. Ya, ada pada rotor, setelah rotor, sebelum, setelah, dan sebelum, pada, dan setelah. Nah, itu ada dua ya, ada kecepatan dan tekanan. Perubahan tekanan dan kecepatan inilah yang menghasilkan gaya mekanik pada turbin. Pada garis kurva biru itu kecepatan, kurva yang coklat itu adalah tekanan. Nah, mekanisme ini membawa kita pada konsep ekstraksi energi dari fluida. Nah, mekanisme ekstraksinya ini. Nah, misalnya ada dua turbin ya, horizontal ya, dan Savonius ini drag base and lift base. Turbin drag base memanfaatkan gaya dorong langsung dari angin. Contohnya turbin Savonius. Namun efisiensinya lebih rendah. Sementara turbin lift base itu memanfaatkan gaya angkat aerodinamis seperti pada sayap pesawat, pada turbin angin horizontal. Nah, turbin ini jauh lebih efisien dan digunakan sebagai turbin angin modern. Kalau Anda mau untuk kebutuhan listrik maka horizontal, tapi kalau Anda mau mengangkat air momennya maka Anda menggunakan Savonius. Nah, semua konsep yang kita bahas membawa kita ke kesimpulan ya bahwa udara itu adalah campuran gas ya, dan analisis teknik diperlukan diperlakukan sebagai medium kontinu. Nah, perilaku udara itu mengikuti hukum gas ideal seperti hukum kekekalan massa. Dengan prinsip-prinsip seperti Bernoulli dan momentum, kita dapat mengembangkan teknologi energi seperti turbin angin. Nah, pemahaman dasar ini menjadi fondasi penting bagi inovasi teknik masa depan. Nah, dengan dasar ini ya kita harus siap mempelajari aerodinamika yang lebih kompleks pada materi berikutnya.